Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat pagi. Pagi. Baik, para siswa semua, hari ini kita akan belajar tentang perawatan berkala. Nah, perawatan berkala yang kita pelajari itu perawatan berkala 10.000 km. Seperti yang sudah kalian laksanakan ketika waktu PKL di Suzuki. Kita hanya mengulang saja nanti, terutama penekanannya kepada peruntutan pekerjaan. Nah, unit yang kita gunakan itu adalah yang ada di samping kita, Suzuki Splash. Dalam waktu maksimal 90 menit, bahkan nanti 60 menit sebenarnya cukup, itu harus selesai. Ada yang mau ditanyakan? Enggak. Oke, kalau tidak, silakan dilaksanakan mulai dari sekarang. Penekanan saya adalah keselamatan kerja, baik itu diri sendiri, alat ataupun objek, itu harus diutamakan. Oke, silakan dikerjakan. Pertama yang dilakukan adalah pemeriksaan fungsi dari lampu-lampu, apakah semua berfungsi atau tidak, baik lampu belakang maupun lampu depan. Kemudian melakukan pemeriksaan pada instrumen panel, termasuk salah satunya adalah lampu cek engine. Kemudian pemeriksaan pada sistem kemudi dan juga fungsi AC, serta pemeriksaan klakson atau tanda bel. Sebagai salah satu bentuk keselamatan kerja, maka harus melakukan pemasangan fender cover atau pelindung bodi kendaraan, tentu berfungsi untuk mencegah terjadinya kotoran ataupun goresan pada bodi mobil saat pelaksanaan perawatan atau servis berkala. Berikutnya adalah pemeriksaan filter udara dengan cara melepas box filter, kemudian diambil filternya untuk dilakukan pembersihan terhadap debu atau kotoran yang menempel dengan cara disemprot menggunakan tekanan dari kompresor. Dalam pemeriksaan filter ini sekaligus dilakukan pemeriksaan busi untuk dilakukan pembersihan dan juga diukur celahnya sesuai dengan spesifikasi pada buku manual antara 0,8 sampai 0,9 mm. Untuk busi diganti secara berkala setiap 20.000 km. Selanjutnya, menurut aturan pada buku manual, oli mesin dan filternya diganti secara berkala setiap 5.000 km. Tapi pada kesempatan kali ini tidak dilakukan karena oleh pemilik mobil belum lama dilakukan penggantian oli. Pemeriksaan banyaknya oli mesin dilakukan melalui stick oli dengan cara melihat pada indikator antara upper dan lower. Jadi oli mesin harus berada di antara garis tersebut. Hal sama juga dilakukan pada pemeriksaan jumlah cairan pendingin, di mana cairan pendingin harus berada di antara garis upper dan lower pada tampungan atau reservoir tank, dan juga pemeriksaan terhadap keruhnya cairan pendingin. Pun demikian dilakukan pada sistem rem, di mana pemeriksaan kuantitas minyak rem juga pada indikator upper dan lower. Pada pemeriksaan baterai, dilakukan pembersihan pada pul atau terminal baterai
terhadap kerak-kerak yang menempel, kemudian pemeriksaan jumlah elektrolit atau air aki, dilihat dari banyaknya air aki yang tersisa, juga dilihat dari garis upper dan lower, yang mana elektrolit atau air aki harus berada di antara garis tersebut. Jika terdapat kekurangan, maka perlu ditambahkan elektrolit tambahan. Penambahan air washer wiper ditambahkan dengan air biasa. Kemudian pemeriksaan terhadap kebocoran saluran bahan bakar dilakukan dengan cara meng-on-kan kunci kontak, yang artinya pompa bahan bakar sudah bekerja. Kemudian diperiksa pada seluruh saluran bahan bakar apakah terjadi kebocoran bahan bakar atau tidak. Jika sudah dilaksanakan pemeriksaan pada bagian mesin, kemudian box filter kembali dipasang seperti posisi semula. Untuk membantu proses pekerjaan perawatan pada bagian bawah kendaraan, maka perlu kiranya kendaraan untuk dinaikkan menggunakan bantuan car lift. Tempatkan bagian pengangkat car lift pada bagian khusus bagian bawah kendaraan dan pastikan penempatannya telah benar. Kemudian angkat kendaraan dengan cara menekan pada tombol power car lift. Pemeriksaan roda dan ban dilakukan secara visual kepada keempat roda, apakah terjadi keolengan saat berputar, kemudian terjadi keretakan atau cacat pada ban, dan juga kondisi bearing atau laker pada roda. Untuk pemeriksaan rem depan dilakukan dengan cara melepas roda menggunakan alat bantu impact clearance dengan bantuan tekanan dari kompresor. Kemudian rem depan dalam hal ini adalah jenis cakram. Dilakukan pembongkaran, selanjutnya dilakukan pembersihan dan pengecekan komponen baik untuk sisi kiri maupun sisi kanan.
Setelah selesai melaksanakan pemeriksaan pada sistem rem depan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan rem belakang. Dalam unit ini jenisnya adalah model tromol. Sama dengan rem depan, dilakukan perawatan dengan cara membongkar roda belakang baik kiri maupun kanan. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan tentunya pembersihan komponen. Dalam proses pembersihan komponen, yang perlu ditekankan adalah tentang bahaya pada debu kampas rem bagi kesehatan karena mengandung unsur asbes, sehingga penggunaan alat pelindung diri dalam hal ini adalah masker sangat penting untuk dilakukan.
Setelah proses pemeriksaan pada sistem rem selesai, untuk memudahkan pemeriksaan pada area bagian bawah dari kendaraan perlu untuk dinaikkan lagi. Pada pemeriksaan bagian bawah kendaraan ini, yang dilakukan pemeriksaan adalah pada bagian kondisi dari kaki-kaki kendaraan, kemudian pemeriksaan kondisi drive shaft atau poros penggerak, kemudian karet boot atau karet penutup drive shaft diperiksa apakah terjadi robek atau tidak, dan ini dilakukan pada kedua poros baik kiri maupun kanan. Kemudian pemeriksaan kebocoran oli, baik oli mesin maupun oli transmisi. Kemudian tidak kalah pentingnya adalah pemeriksaan pada saluran sistem rem. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan tidak adanya kebocoran pada saluran pipa dari sistem rem. Untuk pemeriksaan pada komponen suspensi ditekankan kepada pemeriksaan kondisi shock absorber, dipastikan tidak ada kebocoran minyak baik itu roda depan maupun roda belakang. Setelah selesai pemeriksaan, kemudian unit kendaraan diturunkan dari car lift. Berikutnya dilakukan pemeriksaan terhadap kekencangan mur roda, dilakukan pada keempat roda depan maupun belakang. Pemeriksaan kekencangan dilakukan menggunakan kunci momen, kemudian diberikan ukuran sesuai dengan spesifikasi pada buku manual, yaitu adalah 8,5 kg secara menyeluruh. Pemeriksaan pengecekan tekanan angin juga dilakukan pada keempat roda dengan spesifikasi antara 30 sampai 35 PSI. Setelah semua pekerjaan dilaksanakan, terakhir adalah pelepasan fender cover untuk kemudian dirapikan, kap mesin kemudian ditutup, dilakukan test drive untuk memastikan kendaraan sudah nyaman dikendarai. Jadi demikian tadi runtutan proses perawatan berkala 10.000 km pada unit kendaraan Suzuki Splash. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.